Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita baru aja beli ponsel cuci gudang dari brand gede yang udah resmi di Indonesia. Ini bisa dibilang brand legend nih, karena udah lama banget cuman baru hadir lagi di pasar Indonesia. Dan tentunya kalian semua udah nggak asing lagi. Ini paketnya udah kita beli ya. Ini harganya sih sangat-sangat terlalu terjangkau banget, karena cuman di 800 ribuan kurang dikit. Bayangin coba, ponsel baru garansi resmi dengan harga 800.000 udah dapet spek seperti itu. Tentunya mantap banget ya. Oke, jadi dalam boxnya kita dapat satu buah pengaman lagi, mantap banget ya. Kira-kira kalian bisa pada nebak atau enggak? Coba deh kalian stop terlebih dahulu, lalu kalian drop di kolom komentar. Dan langsung aja kita kasih lihat seperti apa ponselnya. Siap, ini dia. Mantap ya. Ini dari ZTE Blade A72. Ini sekarang emang lagi cuci gudang karena waktu peluncuran pertamanya atau di awal tahun ini ponsel harganya masih ada di 1, berapa juta gitu. Intinya ada 1 juta lebih. Dan sekarang ini bisa kita beli dengan harga 800.000 doang. Kalian juga bisa nambahin voucher biar harganya makin murah lagi. Bayangin coba harga segini kita nanti bisa mendapatkan performa yang epic banget. Nah, ini di bagian samping ada keterangan ZTE Blade A72. Di bagian sampingnya lagi ada ini ya, buat point ceilingnya. Di sini ada layarnya dengan ukuran 6,74 in HD+, punya fast charger, udah pakai memori UFS. Keren banget ya. Harga segini udah pakai UFS 2.2 dan baterainya juga gede banget di 5130 mAh. Dan ini warnanya yang kita pilih adalah warna biru. Oke, langsung aja kita unboxing sama-sama ponselnya. Kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Kita mendapatkan satu buah SIM ejector, buku panduan dan juga buku garansi. Lalu kita juga masih mendapatkan soft case atau jelly case bening kayak gini. Mantap banget, kita pinggirin lagi. Dan ini buat ponsel dari ZTE Blade A72. Ini ada point ceiling yang udah kita sebutin tadi ya. Kita taruh aja di bagian samping. Kemudian di dalamnya nih kerasa mewah banget karena dipisahin dan ada boxnya masing-masing. Kita lihat apa dalamnya. Nah, kita mendapatkan ini kabel USB Type C. Masih mendapatkan handset, mantap banget nih. Jarang-jarang ya ponsel harga segini ada handsetnya. Bahkan ponsel di harga 5-6 ke atas itu nggak ada handset bawaannya. Good job buat ZTE Indonesia. Lalu box yang terakhir isinya apa coba? Isinya adapter charger sebesar 22 watt. Oke, jadi inilah buat tampilan dari ZTE Blade A72. Buat tampilan desain sih menurut saya ini ponsel mirip banget ini ya, buat tampilan body dan juga setup kamera. Ini menurut saya mirip banget dengan Xiaomi apa sih? bukan GT, Poco X3 GT kalau nggak salah, ya nggak? Kemudian ada aksen-aksennya kayak gini, dan ini buat aksennya ini kayak ada teksturnya gitu. Kemudian punya gradasi warna di sini silver ke biru-biruan kayak gini. Saya suka banget. Dan di bagian bawahnya di sini ada branding ZTE, dan di bagian atasnya di sini ada 3 buah setup kamera. Kemudian ada 2 lampu LED flash, dan di sini ada keterangan AI triple kamera. Dan di bagian samping di sini masih terdapat satu buah tombol power yang bisa kita pakai buat sensor stick jari scanner. Dan ini mantep banget, harga segini udah pakai sensor stick jari scanner di bagian samping. Ada juga tombol volume, dan di bagian atasnya di sini polos ya, nggak ada lubang atau apapun. Dan di bagian samping kiri di sini terdapat lubang SIM tray, dan tentunya masih bisa menampung kartu SIM 2 dan juga 1 slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawahnya di sini terdapat lubang speaker, port USB Type C, lubang mikrofon, dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Ini ponsel menurut saya sih dengan baterai segini rasanya ya emang kerasa sedikit berat sih. Ya bisa dibilang hampir sama kayak Infinix Note 30 basic. Oke, ini buat tampilan awal dari ZTE Blade A72. Buat tampilan depannya sih menurut saya ini mewah banget. Kenapa kita bilang mewah? Padahal kan tampilannya masih waterdrop, dagu juga masih tebel. Tapi bisa kalian perhatiin sama-sama, buat waterdropnya ini kayak ponsel Samsung di harga 3 jutaan ke atas loh. Ini udah kelihatan ramping banget buat bagian kamera depannya. Gimana, keren nggak? Menurut saya sih ini keren banget dengan harga 800.000 kecil atau 800.000 masih dapat kembalian. Kemudian buat bagian bawahnya memang ponsel ini dagunya masih kerasa cukup tebel, tapi buat bezel bagian samping kanan dan juga kiri menurut saya ini udah terbilang sangat tipis. Buat harga 800.000 masih dapat kembalian. Dan kita lihat sama-sama gimana buat sistemnya.
lebih tepatnya di bagian memorinya terlebih dahulu ya. Bagian sistem dan juga lainnya totalnya bisa dibilang cuman 10 GB, nggak nyampe 11 GB ini buat sistem dan juga lainnya. Dan buat aplikasi bawaannya di sini hampir 1 GB. Oke, kita lihat lagi. Buat aplikasi bawaannya tuh apa aja? Ini bisa dibilang cukup banyak sih. Ada Aspal Nitro, ada Booking, udah 2 ya. JDID 3, Makeable jadinya 4, Puzzle Pad 5, Real Football 6, Video 7. Udah, cuman 7 doang. Kalau nggak salah 7 ya, bener ya? Ya, kayaknya aplikasi bawaan. Kemudian kita lihat lagi buat layarnya ini kan tadi udah kita sebutin kalau layarnya ini masih HD+. Jadi warnanya ya kayak gini, umumnya ponsel di harga 1 jutaan. Dan kita lihat lagi di bagian tampilan layar depannya. Nah, di bagian layar depan di sini yang sangat menarik, ponsel ini udah punya refresh rate tinggi, tapi kita lihat lagi terlebih dahulu. Tingkat muat layar ya, ada otomatis 60 Hz, kemudian ada 90 Hz. Dan kita lihat apakah sama kalau kemarin kita review si Nubia Neo 5G itu kan ada opsi buat ganti refresh rate langsung di bagian sini ya. Kalau nggak ada berarti fitur tersebut cuman buat ponsel gamingnya. Ya, ini nggak ada ya. Jadi bisa dibilang buat ganti atau opsi buat pergantian refresh rate layar yang ada di bagian smart bar kayak gini tuh cuman terdapat di ponsel ZTE buat seri gamingnya. Oke, jadi buat sensornya ini belum tersedia buat NFC-nya ya. Tapi ya wajar aja sih harga segini minta NFC. Kemudian kita lihat lagi di bagian tentang ponselnya. Nah, oke, di bagian tentang ponsel ini versi OS-nya masih OS Android versi 11 dan juga MyOS-nya versi 11. Ini buat update keamanan Android ada di 5 Juni 2022. Update sistem Google Play ada di 1 Juni 2021. Kemudian buat kapasitas memori RAM-nya ini ada di 3 GB dan bisa kita perluas lagi hingga 2 GB. Dan buat SoC-nya ini pakai chipset dari Uni SoC, buat ROM-nya ada di 64 GB. Ukuran layarnya masih di 1600 x 720 yang udah kita sebutin tadi, masih HD+. Selanjutnya kita langsung aja koneksiin ke jaringan internet atau konektivitas WiFi buat lihat gimana buat performa dan juga sensor-sensor yang dimiliki oleh Blade A72 ini. Oke, ini udah kita koneksiin dan lagi proses download beberapa aplikasi yang biasa kita pakai buat cek performa dan juga kinerja ataupun sensor dari ponsel yang kita unboxing ya. Sekarang ini sambil nunggu downloadnya selesai, langsung aja kita dengerin dan juga lihat gimana buat kualitas layar serta audio dari ponsel ZTE Blade A72 ini. Oke, buat pemutaran videonya ini bisa di resolusi 1080 60 fps dan kita lihat bisa kalian perhatiin sama-sama buat kualitas gambar dan juga warna yang dihasilkan dari ZTE Blade A72. Menurut saya ini layarnya sih kerasa sedikit lebih tajam kalau kita bandingin dengan ponsel harga 1 jutaan lainnya ya. Ya, meskipun buat resolusinya sama-sama di HD+, tapi kayaknya sih menurut saya emang beda. Ya, nantinya bakalan kita komparasiin deh dengan ponsel 1 jutaan lain atau ponsel ya dengan rentang harga dan juga spek yang hampir sama. Ya, ini menurut saya bagus banget buat kualitas warna dan juga detail dari gambar yang dihasilkan waktu kita pakai buat nonton video di YouTube. Sekarang ini kita lihat buat kualitas audio. Kita dengerin maksudnya buat kualitas audionya. Oke, ini kita kencengin dan kita dengerin sama-sama ya. Oke, buat kualitas layar dari ponsel ZTE Blade A72 ini menurut saya sih udah mantep banget ya. Kelihatan lebih bagus kalau kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor di rentang harga yang sama atau di 800 ribuan doang. Ya, bisa terbilang buat resolusi HD Plus-nya ini ada di atas rata-rata. Cuman buat kualitas audionya waktu kita dengerin musik tadi menurut saya nih ya, udah kita mentokin buat volumenya, tapi buat kualitas suaranya itu kurang nendang. Nggak masalah buat bass atau treble, intinya buat volumenya itu kayak kurang kenceng aja gitu. Tapi ya menurut saya nggak terlalu masalah lah, namanya juga harga segini. Dan sekarang ini waktunya kita lihat sama-sama gimana buat segi performa serta sensor yang dimilikinya. Jadi mari langsung aja kita lanjut buat lihat-lihat ponselnya. Yang pertama di sini kita langsung aja cek buat multi touch-nya ya. Wow, keren banget.
bisa nyampe 10 sentuhan yang bisa dideteksi buat layar ZTE Blade A72. Selanjutnya kita lihat pakai sensor box. Gimana buat giroskopnya, apakah hardware atau software? Kalau menurut saya sih, malah ternyata banyak sekali sensor yang nggak ada di ponsel ZTE Blade A72. Misalnya buat sensor magnetik, sensor giroskop, dan juga sensor orientasi. Ini nggak ada semua, ada 3 sensor yang absen buat ponsel harga segini. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama pakai device info Huawei. Buat RAM-nya ini benar di 3 GB dan flashnya udah pakai UFS. SoC-nya pakai Uni SoC T606, kemudian udah difabrikasi di 12 nanometer. Selanjutnya buat layarnya ini resolusinya benar di HD+, dan buat refresh rate-nya ini ada di 90 Hz. Keren ya. Harga segini udah punya refresh rate 90 Hz. Tapi dengan catatan, ini ponsel dulunya ada di harga 1 juta lebih dan sekarang ini udah mengalami penurunan harga. Biasalah mendekati akhir tahun, banyak sekali ponsel yang dijual dengan harga murah. Dan ini buat kerapatannya cuman di 260 pixel, sedangkan buat penyimpanan atau RAM-nya dari RAM 3 GB ini yang kepake udah ada di 65% dan free-nya ada di 1 GB kurang atau 900 mb. Sedangkan buat kameranya mari kita lihat sama-sama. Kamera utamanya di 13 megapiksel pakai Hynix, kemudian ada juga 2 megapiksel dari Galaxy Core. Dan buat baterainya di sini kedeteksinya malah keren banget nih. Kalau kita lihat tadi di box cuman 5100 berapa sih, bentar ya. Di box tadi ini. Di box keterangannya cuman 5130 mAh. Tapi kalau kita ceknya pakai device info Huawei, ini kedeteksinya malah nyampe 6000 mAh. Dan buat sensornya tadi udah kita cek sama-sama. Oke, selanjutnya mari kita lihat sama-sama gimana buat kinerja Uni SoC T606 ini atau Tiger 606 di harga yang sekarang ini udah murah banget, bisa kita dapetin di harga 800.000 kembali Rp1.000. Oke, ini buat datanya udah kita screenshot ya tadi. Ini hijau semua dan CPU throttlingnya di 82%. Skor maksimal Gipsnya ada di 109 ribuan poin. Dan sekarang ini kita lihat buat Antutu benchmarknya, tentunya pakai Antutu versi 10 dengan versi 3D Lite. Dan buat Antutunya bisa tembus di 239 ribuan poin, keren banget. Dan sekarang ini mari kita lihat sama-sama yang katanya ponsel ini bisa mendapatkan settingan refresh rate tinggi dengan grafis ultra. Apakah benar? Mari kita lihat sama-sama. Oke, kita udah berada di dalam lobby dan di sini kita lihat sama-sama gimana buat settingan grafisnya. Oke, dan ternyata buat settingan grafisnya kayak gini yang saya dapetin, nggak kayak punya orang-orang ya. Ini kok cuman refresh rate-nya ditinggi, grafisnya ditinggi juga, nggak bisa mentok ultra. Dan sekarang ini kita lihat gimana buat tampilan kameranya di ponsel harga 1 juta kurang. Karena harganya lagi-lagi udah turun harga. Dari yang paling samping kiri. Nah, samping kiri di sini ada mode panorama, fokus ulang, refokus gitu ya. Ada mode tegak, otomatis. Ini di mode tegak ini berarti kayak deep sensor itu, kayak mode potret. Ya kan? Ini mode potret kurang lebihnya karena di bagian atas di sini ada mode bukaan lensanya, bisa kita ubah, bisa kita atur sendiri. Kemudian ada mode otomatis. Dan di bagian mode perekaman video mari kita lihat sama-sama gimana buat perekaman videonya. Ini kamera belakang mentoknya di resolusi 1080 dan ini cukup menarik ya, sebenarnya ya menarik sih karena buat harga ponsel segini biasanya kan cuma 720, kalau ini masih tersedia di resolusi 480. Oh iya, dan ini yang cukup menarik lagi, ada deteksi wajahnya. Selanjutnya ada mode manual atau mode pro. Keren ya, ponsel harga segini udah ada mode pro-nya buat kameranya. Dan di bagian lainnya mari kita lihat di sini ada mode burst, selang waktu, filter kode IR, makro, dan juga mode malam. Wih, keren. Buat video ataupun fotografinya ini tergolong komplit banget, cuman yang nggak ada ya slow mo. Lagian di harga segini buat slow mo tentunya nggak terlalu bisa kita andelin, nggak terlalu bisa berharap banyak lah intinya. Sedangkan buat kamera depannya kita lihat dari samping kiri lagi.
Oh, ternyata panorama dan fokus ulang ini cuman tersedia di kamera belakang ya. Buat mode tegak ini bisa buat kamera depan dan bisa kita atur juga buat bukaan lensanya, bisa nyampe 0,95. Selanjutnya ada mode perekaman video, dan perekaman video kamera depan juga sama, bisa nyampe resolusi 1080. Ada juga buat deteksi wajahnya, mantep banget nih. Ada juga mode pro atau manual, ternyata cuman buat kamera belakang doang. Nah oke. Jadi gimana nih menurut kalian dengan spesifikasi dan kinerja dari prosesor yang kita tes di ponsel ZTE Blade A72 ini? Tentunya buat tim pembelian bisa kalian cek di sini dan buruan deh diborong. Mumpung harganya lagi turun banyak, yang tadinya ada di harga 1 juta lebih, sekarang ini bisa kita dapetin dengan harga 800.000 kembali Rp1.000. Intinya buat video gaming test bakalan kita bahas di video selanjutnya atau di video review mendatang ya. Tinggalkan juga jejak ataupun pendapat kalian mengenai ponsel ZTE Blade A72 ini di kolom komentar tentunya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.